Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mas Aryo, Mbak Putri, Mbak Mela, Mas Zaki, Waalaikumsalam. Mas Agus Prianto, Mbak Maharani, Mbak Nova. Oke, kita mulai saja. Pada pertemuan 2 ini kita membahas tentang konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis. Jadi ada kata etika dan ada kata bisnis. Ada yang tahu arahnya etika itu kemana? Apa maksudnya etika? Etika bisa dilihat ini ya, mappingnya Bu Ana. Yang dimaksud etika bisnis adalah tindakan atau sikap. Jadi etika itu berhubungan dengan perilaku. Nah, perilakunya seperti apa? Perilaku yang beretika. Perilaku yang beretika ini sesuai norma, moralitas, dan agama. Nah, dan tentunya harus sejalan dengan aturan hukum atau hukum negara dan hukum Islam. Misalkan orang yang berhubungan dalam etika bisnis itu mengacu pada agama Islam. Misalnya apa? Kalau dalam pernikahan, nah kalau yang nikah agama Islam berarti menganut hukum Islam. Tapi kalau di luar Islam berarti menganut hukum negara. Nah, kayak gitu. Terus etika bisnis. Tadi kan dibilang ya, sikap atau perilaku. Nah, sikapnya siapa ini? Sikapnya siapa kepada siapa? Coba sambil Bu Ana share screen. Sikapnya siapa kepada siapa? Jadi dalam etika bisnis ini yang dibidik adalah sikap dari pimpinan atau owner pemilik perusahaan. Jadi perusahaan itu dipimpin secara beretika baik atau menghalalkan segala cara. Nah, itu tergantung masing-masing pribadi dari pemimpin perusahaan tersebut. Jadi dari tugas ini kalian tahu konsep etika bisnis itu sebenarnya secara mudah membidik perilaku pimpinan terhadap karyawan. Seperti apa? Ini gambarnya ada seorang pimpinan yang mempekerjakan pegawainya dengan target tinggi dan pegawainya ini seolah disuruh loncat gitu ya. Jadi pimpinan ini yang beretika terhadap karyawan itu seperti apa? Kemudian selain karyawan, apa yang harus dijaga pada etika bisnis ini? Jadi kebijakan pimpinan selain terhadap karyawan juga harus beretika pada customer. Nah, terus yang ketiga adalah etika pada lingkungan. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Jadi ketika seseorang itu bekerja pada suatu perusahaan, dia menilai pimpinannya ataupun manajer di atas dia merasakan bentuk perhatian atau tidak. Nah, itu mempengaruhi motivasi dia dalam bekerja. Misalkan pimpinannya care gitu, mungkin perusahaannya baru berkembang, mungkin yang dihasilkan belum banyak, tapi pimpinan tersebut pinter mengambil hati karyawannya. Maksudnya
nanti kalau perusahaan ini sudah besar, tentu saja gajinya akan dinaikkan. Nah, kayak gitu. Jadi si karyawan ini meskipun dia digaji belum sesuai UMR katakanlah begitu, tapi dia merasa diperhatikan. Dia merasa bekerja di perusahaan ini dia bisa mendapatkan ilmu yang lebih, ilmu baru. Dia bisa belajar dari pimpinan. Nah, seperti itu. Jadi etika pada karyawan ini berhubungan dengan harapan. Tadi kan ada pertanyaan, apa hubungannya etika bisnis dengan harapan? Nah, ini berhubungan dengan harapan karyawan. Harapan karyawannya apa? Ya tentu saja mendapatkan gaji yang layak, kehidupan yang layak, kemudian nggak sekedar digaji aja tapi juga diperhatikan, dalam arti kalau salah itu nggak sekedar dimarah-marahin tapi juga diarahkan yang benar bagaimana. Nah, itu hubungannya perusahaan nanti erat dengan undang-undang. Jadi misalkan perusahaan itu nggak membayar pegawainya sesuai UMR gitu ya, kan ada undang-undang yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pegawainya. Nah, itu berhubungan dengan undang-undang tenaga kerja. Kemudian kalau etika perusahaan terhadap customernya, nah ini berhubungan dengan undang-undang apa? Tentu saja undang-undang perlindungan konsumen. Jadi ketika perusahaan itu meluncurkan suatu produk itu haruslah produk yang aman, tidak ada efek samping atau malah membuat sakit. Nah, ini perusahaan jika melanggar hal ini maka dihadapkan pada undang-undang perlindungan konsumen. Oke, kemudian yang berhubungan dengan etika pada lingkungan. Nah, hubungannya apa perusahaan dengan lingkungan? Kadang perusahaan itu dalam memproduksi pasti ada limbah pabrik. Nah, apakah pengolahan limbah pabrik ini sudah benar atau hanya dibuang ke sungai? Nah, itu pasti berujung pada kerusakan lingkungan. Dan kalau lingkungan sungai tercemar, otomatis penduduk sekitarnya juga kehidupannya terganggu. Kalau di Mojokerto ini ada perusahaan pakan ikan ya yang baunya sampai kemana-mana. Nah, ini sebenarnya mengganggu. Cuman harus ada komunitas pecinta lingkungan yang memperingatkan, ini loh limbahnya jangan sampai bau kayak gini, enggak tahu dikasih apa, harus diolah dulu seperti apa. Nah, itu. Jadi ada pihak-pihak komunitas di masyarakat itu yang mengingatkan perusahaan itu. Seperti kayak ini di dekat rumahnya Bu Ana ada perusahaan ini plastik. Jadi kalau siang dulu waktu barusan berdiri itu kayak bau gosong-gosong gitu loh tiap jam 2, jam 3 sore itu. Nah, kan mengganggu, nggak enak banget. Nah, itu masyarakat sekitar itu memperingatkan itu dengan cara yang beretika juga. Bagaimana Bu caranya yang beretika? Ya kirim surat, ditandatangani Pak RT, Pak RW. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan kepada masyarakat itu harus beretika, begitu juga masyarakat ketika memperingatkan perusahaan juga dengan cara yang beretika, jangan yang langsung demo, teriak-teriak, terus ngerusak pabrik. Nah, jangan kayak gitu. Terus itu tadi penjelasan tentang tugasnya ya. Bentar. Terus yang kedua berhubungan dengan permasalahan etika itu sering dihadapkan pada pelanggaran kode etik. Nah, tadi kan ada 3 macam ya, ada perusahaan dihadapkan pada karyawan, itu kalau perusahaannya melanggar, ada undang-undang tenaga kerja yang harus dihadapi perusahaan. Kemudian kalau berhubungan dengan customer, ada undang-undang
perilaku konsumen. Sedangkan kalau berhubungan dengan lingkungan, ketika dia mencemari lingkungan, ada undang-undang lingkungan. Nah, mungkin kalau kita kan fakultas ekonomi, apakah perlu mengkaji undang-undang yang disebutkan Bu Ana tadi? Ya perlu, kita tahu intinya saja. Misalkan ada permasalahan seperti itu, nah itu mengadunya kemana, nah harus tahu gitu. Enggak apa-apa, ekonomi itu memang harus di mix dengan ilmu lain ya. Kalau bicara tentang etika ini lebih condong kepada ilmu psikologi. Misalkan bagaimana caranya memotivasi karyawan, terus bagaimana caranya mendapatkan customer, nah bagaimana caranya agar masyarakat ini mendukung setiap kegiatan perusahaan. Nah itu muatan psikologi di situ semua, ilmunya psikologi di situ, filosofinya hidup, apa yang menjadi nilai-nilai keyakinan seorang pimpinan perusahaan, semuanya ujungnya di psikologi. Dan kalau berhubungan dengan pelanggaran, ujungnya nanti ke ilmu hukum. Oke, ini tugas yang kedua ya. Jadi dari jurnal ini Anda nanti akan dikenalkan kasus apa saja sih yang sering atau terjadi pelanggaran prinsip etika. Nah, kita lanjut ke sebentar. Ke ini. Nah, di sini. Ini adalah jurnal dari ranah SDM ya. Jadi di sini judulnya problematika etika dalam era baru manajemen. Jadi di sini ada kasus-kasus yang terjadi pada era sebelum digital dan kasus yang terjadi pada era digital. Jadi di sini kita akan berkenalan dengan etika itu sebenarnya membahas apa sih. Nah, di sini ada prinsip etika. Ada etika menurut KBBI. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, ini kita taunya kalau etika itu ya yang baik. Baik itu menurut siapa? Kadang kita bekerja itu kadang ada dilema, kadang kita dihadapkan pada mungkin pimpinannya kebijakannya kurang beretika. Nah, dan ketika hal itu terjadi bertentangan dengan hati nurani kita, nah kita pilih yang mana? Ya sebisa mungkin kita memilih hati nurani. Jadi tindakan yang benar itu seperti apa? Patokannya apa? Tentu saja kalau yang beragama Islam ya patokannya Quran. Kalau kita sebagai warga negara ya patokannya undang-undang di Indonesia. Nah seperti itu. Terus prinsipnya etika bisnis itu ada berapa? Di mappingnya Bu Ana juga sudah ditulis ya, ada prinsip otonomi, kemudian prinsip kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Nah, kalau catatannya Bu Ana kan cuman sepotong kata gitu ya, yang detailnya kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau prinsip otonomi ini berhubungan dengan wewenang. Jadi apakah dia punya wewenang untuk bebas menentukan apa yang dianggapnya baik. Nah, kemudian prinsip kejujuran. Jadi jujur itu seperti apa? Apakah semua kejujuran harus dikatakan? Nah, gitu. Ada suatu kasus etika. Jadi ketika suatu perusahaan itu bekerja dari
ini mencuri data-data perusahaan pesaing. Jadi dia bisa menentukan strategi kalau dia tahu rahasia dari perusahaan pesaing. Nah, secara etika itu tidak dibenarkan, tetapi banyak perusahaan yang melakukan hal seperti itu. Kemudian prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama. Nah, adil di sini misalkan dalam mempekerjakan pegawai antara yang lulusan SMA tentu beda gajinya dengan yang lulusan kuliah, lulusan sarjana. Kemudian yang lama bekerja tentu dibedakan dengan yang baru masuk, meskipun yang baru masuk itu sarjana. Nah, ini jadi prinsip keadilan jika ditetapkan dalam suatu perusahaan, maka karyawan itu akan tetap termotivasi untuk bekerja. Misalkan nggak adil gitu ya, ada pimpinan yang ada pegawai baru masuk gajinya sudah tinggi, kemudian dia anak maskan. Nah, ini otomatis yang pegawai lama itu kayak udah males gitu, jadi nggak termotivasi. Jadi yang jadi pimpinan harus hati-hati dalam memperlakukan pegawainya. Kemudian lanjut prinsip saling menguntungkan. Jadi antara pimpinan, kemudian karyawan atau pegawai, kemudian customer itu harus saling diuntungkan. Jangan sampai praktek-praktek mengambil untung sendiri. Misalkan kita belanja di pasar, nah penjualnya timbangannya digandoli apa yang berat gitu, itu kan ya nggak boleh, nggak beretika dan bertentangan juga dengan agama. Nah itu, jadi prinsip saling menguntungkan ini harus dipegang. Jadi kalau orang barat itu biasanya nilai-nilai tentang kalau di ada timur di di Indonesia itu kadang orang jualan wes nggak popo, kalau misalkan ada yang minta gitu ya sudah dikasih aja. Nah, ada prinsip kedermawanan di situ. Jadi ketika kita berbisnis tidak melulu memandang suatu laba, tapi ketika ada sisi lain di mana bisnisnya rugi tapi di situ ada nilai kedermawanan. Nah, biasanya nggak apa-apa rugi, tapi kan nanti yang balikin kan yang atas. Nah, ini adalah nilai-nilai keyakinan. Jadi semakin kita menabur, semakin kita memberikan uang kepada orang lain, itu pasti rezekinya juga pasti datang. Entah itu kita berinya itu berupa diskon. Kalau kita biasanya jualan online, aduh Bu, untungnya cuman sedikit, 1.000, 2.000, apa 5.000 gitu masih ditawar, ya sudah diikhlaskan saja. Mungkin pembelinya itu kalau dibilang kurang etis, mungkin juga dia nggak merasakan jadi pembeli yang hanya ini untungnya cuma sedikit itu. Nah, jadi ada prinsip saling menguntungkan di situ. Kemudian prinsip integritas moral. Tadi ada yang raise hand, ngapain ya? Mas siapa ya? Ada prinsip integritas moral. Jadi integritas di sini adalah moralitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat. Oke, ini ada kasus pertama. Misalkan seorang pimpinan melakukan kasus pelecehan seksual. Nah, benar dia bekerja dengan bagus, track recordnya bagus, tetapi ketika
berhubungan dengan catatan pribadi banyak kelakuan buruk. Nah, perkataan tidak menyenangkan. Nah, ini dia bisa dikenai ini ya, apa namanya, perilaku tidak menyenangkan. Terus kasus yang kedua, jadi dalam etika bisnis itu kita dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran etika. Jadi apa yang kadang kita nggak kepikiran ya kasusnya seperti apa. Nah, ini kasusnya banyak terjadi di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin ada, cuman nggak seberapa disoroti. Jadi kemarin Bu Ana beli buku, Dek, tolong bukunya Mama, Dek. Itu yang hijau itu atas. Iya, satu aja. Beli buku ini loh, Nek. Jangan yang hijau, yang anu. Iya, kena green screen. Yang orange. Nah, bukunya yang ini tebel banget ya. Ini bukunya tembakan, bukan asli. Nah, asli satu antara 150.000 sampai 200.000. Nah, ini ada dua, di buku 1 dan buku 2. Nah, ini tebel gini, isinya cerita tentang pelanggaran etika semua. Jadi di luar negeri itu, di Amerika, ada sebuah perusahaan, dia punya anak cabang di India. Nah, perusahaan itu bergerak di bidang membuat pestisida. Dan suatu ketika ada apa namanya, krisis keuangan, perusahaan itu melakukan seperti pemangkasan biaya. Nah, pemangkasan biaya itu imbasnya apa? Otomatis mesin-mesin di dalam perusahaan itu harusnya dirawatnya bisa maksimal, tapi tidak maksimal. Kemudian pada suatu saat, setahun berjalan, perawatannya tidak maksimal, terus terjadi ini, ledakan. Jadi pestisida itu kan pasti menggunakan bahan beracun ya, dan bahan beracunnya ini lebih kuat daripada sianida. Kalian tahu kopi sianida itu cuma setetes bisa langsung ngebunuh orang. Nah, perusahaan yang di India ini dia dilemanya begini, ketika dia krisis keuangan, dia mau menutup perusahaannya, itu sama pemerintah India juga nggak boleh, karena di situ banyak orang India yang bekerja di sana. Tetapi ketika tidak ditutup dan terjadi ledakan, itu ada satu apa namanya, cairan itu yang di dalam tangki itu harusnya terdeteksi, itu mendidih. Dan alat yang mendeteksi itu karena dalam perawatannya kurang maksimal, rusak. Jadi tidak tahu kalau tabung tangkinya itu mendidih, jadi meledak. Dan di buku itu dikatakan bahwa korbannya 2.000 orang. 20.000 orang, sedangkan 2.000 orang menderita seperti terbakar di saluran pernafasan ini. Dan banyak yang meninggal ketika tidur itu kejang-kejang. Jadi kayak apa ya, kalian bayangin asap hutan terbakar aja nyeseknya kayak apa ya, apalagi itu pestisida. Nah, di situ jadi kita nanti mungkin pelajaran etika bisnis itu ini mungkin banyak cerita-ceritanya begini ya, jadi jangan bosen-bosen dengerin. Oke, ada yang bertanya? Bentar, tak. Dinyalain dulu kameranya, mau di screenshot. Mumpung belum habis. Mumpung belum habis waktunya, bisa dinyalain kameranya. Ada 37 partisipan. Sudah 1, 2, 3, cheese. Terus satu lagi. 1, 2, 3.
Cheese. Udah sampai di sini ada yang bertanya? Mungkin tentang tugasnya, tentang tugas yang kemarin, kreatif booknya. Ada yang sebel disuruh bikin kreatif book. Banyak yang udah ngumpulin ya, ada yang kalau ngerjakannya dari hati pasti hasilnya bagus. Kalau ngerjakannya ya wis pokoknya ngerjakan gitu aja ya enggak apa-apa sih, diterima sama Bu Ana. Cuman ya kan itu untuk buku kalian sendiri, nanti dikumpulin di Bu Ana pun nanti akan dikembalikan, jadi enggak enggak diambil Bu Ana ya. Soalnya kalian kan udah susah payah bikin, kemudian susah payah mikir. Jadi itu nanti biar kalau nanti pas skripsi inget aja. Oh, pelajaran etika bisnis. Sajane antara kalau Senin itu Bu Ana kan ngajar ini perilaku konsumen. Dan kalau etika bisnis itu sama kayak perilaku tapi perilaku bisnis, dan yang dibidik di sini adalah perilaku pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan yang beretika itu seperti apa. Nah, itu yang bakal dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Balik lagi ke jadi tadi ini ya tentang prinsip ini ya. Jadi tugasnya yang kedua tadi, yang membaca jurnal tadi itu kasusnya apa. Nah, itu yang dilanggar itu prinsip apa? Ada prinsip otonomi, ada prinsip kejujuran, ada prinsip keadilan. Lah, itu melanggar di prinsip apanya? Kalian jelaskan secara singkat. Jadi nggak usah ditulis kasusnya apa, cuman intinya apa dan melanggarnya di mana. Sudah ada 8 kasus yang sebelum era digital ya, dan ada 2 kasus sesudah era digital. Dan itu perubahannya seperti apa? Kalian jawab di situ. Oke, sampai di sini. Kemarin sudah review tentang manajemen SDM ya. Jadi tentang unsur utamanya manusia. Kalau di etika bisnis ini unsur utamanya adalah pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan berhubungan dengan pegawainya, berhubungan dengan customernya, berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat, berhubungan dengan pemerintah, mungkin kayak gitu. Dan ranahnya MSDM ini selain psikologi juga ilmu sosial, dan etika lebih titik beratnya pada ilmu hukum. Jadi kalau terjadi pelanggaran hukum itu melanggarnya di undang-undang apa gitu. Tadi kan ada undang-undang lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang perlindungan konsumen. Nah, itu yang dibahas. Jadi kalau pegawai itu diperlakukan dengan etika yang baik, tidak semena-mena, maka SDM itu akan membantu tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ada berapa? Ada 3. Apa saja tujuan perusahaan? Ya, tentu saja meningkatkan laba, kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi kalau labanya sudah dapat, tentu ingin menambah customer, otomatis harus meningkatkan produktivitasnya. Kemudian kalau 2 ini sudah tercapai, otomatis kelangsungan hidup perusahaan pasti terjaga. Nah, dalam MSDM itu juga
membahas tentang level manajemen. Jadi kalian kerja itu di level yang mana? Apakah di lower level, apa middle level, ataukah top level manajemen? Nah, kalau jualan online ya top level manajemen, kalian langsung berhubungan dengan customer. Misalkan jualan online kalian sudah rame, kalian butuh admin WhatsApp misalkan buat menghandle order-order yang masuk. Misalkan kalau kita nggak dibantuin mungkin keteteran, nah itu berarti kita harus pintar-pintar memilih pegawai yang akan kita ajak, pegawai yang kita rekrut. Kemudian juga bagi hasilnya seperti apa, apakah digaji ataukah berdasarkan komisi. Nah itu yang dibahas dalam MSDM. Jadi yang pertama itu rekrutmen, kemudian setelah direkrut itu dilatih, setelah dilatih terus ditempatkan pada jabatannya masing-masing. Misalkan kalau yang dilatih itu lulusan ekonomi ya ditempatkan di manajemen pemasaran. Misalkan kalau lulusan hukum biasanya ditempatkan di HRD, Human Resource Development, itu yang bagian personalia, yang bagian neges-negesi orang itu biasanya lulusan hukum ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini biasanya topik yang banyak diambil ketika skripsi. Jadi pengaruh, misalkan pengaruh kompensasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, itu biasanya yang diambil sebagai topik dalam skripsi. Oke, sampai di sini masih ada 7 menit. Kalau enggak, Bu Ana akhiri. Ada yang mau bertanya? Ya udah, tugasnya nanti waktunya 1 minggu ya. Jadi nggak usah kesusu ngerjakannya. Kalau yang mata kuliah lain deadline-nya hari ini, itu yang dikerjakan dulu. Pokoknya dikerjakan aja. Dan yang ditegaskan Bu Ana itu kalian ngerjakan itu temukan kebahagiaan kalian di situ gitu loh. Jangan asal ngerjakan aja, berikan hati kalian. Jadi ngerjakan dengan hati itu pasti beda hasilnya dengan yang ngerjakan asal-asalan, dan pasti kelihatan gitu loh. Dan kalau hasil kerja kalian sekarang itu belum membuahkan, pasti nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda itu nggak tahu Anda bakal jadi apa. Nah itu puzzle-nya Anda yang tahu. Kalau Anda ngerjakan puzzle kehidupan Anda dengan baik, tentu nanti Anda seumuran Bu Ana udah bisa lihat, oh gambaran besar puzzle kehidupanku kayak gini. Nah kayak gitu. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.